Innal hamdalillah na'mudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa nu'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min yaqtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadillahi usini nafsi wa iyyakum bitaqwalillahi faqad faza muttaqun qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha hatta tuqatih wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Ulil Albab mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang jika bukan karenanya tidaklah dunia dan isi tercipta. Jika bukan karenanya tidaklah umat manusia akan masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Kemudian pada kesempatan ini, khotib berpesan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan tidak diucapkan pada lisan, namun ketakwaan ditunjukkan dengan perbuatan. Ketakwaan yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita telah memasuki bulan ke-10 tahun 2023. Yang artinya ada 3 bulan lagi untuk memasuki bulan tahun baru 2024. Bertambahnya tahun, bertambahnya usia, maka pada hakikatnya semakin bertambah dekat kita dengan kematian. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap Allah? Maka dari itu memperbanyak amal ibadah, memperbanyaklah perbuatan untuk kebaikan, jauhi segala dosa dan maksiat sebagai bekal nantinya kita menghadap Allah. Di Quran surat Al-Asyr ayat 18 berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qadamas ligodin wattaqullah innallaha kabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah orang-orang memperhatikannya apa yang dibuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Asyr ayat 18. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian, kita harus memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Baik itu amal yang sifatnya wajib maupun sunnah, amalan yang dikerjakan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dapat tanpa melihat besar dan kecilnya amalan tersebut. Selama kita telah mukallaf, masih sehat dan tidak memiliki uzur, maka amalan tersebut harus kita kerjakan. Namun amalan yang kita kerjakan janganlah sampai sia-sia. Sungguh rugi jika kita telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya. Namun amalan yang kita kerjakan sia-sia tanpa bernilai ibadah, tanpa pahala. Untuk itu, agar amalan kita kerjakan tetap terhitung sebagai ibadah dan bernilai pahala, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Satu, niat.
Niat adalah suatu yang kita maksudkan dari apa yang kita kerjakan yang terlintas dan tertanam di dalam hati. Kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan. Niat menjadi dasar utama atas perbuatan kita. Begitu pentingnya peran niat sehingga satu amalan yang dapat bisa menjadi besar atau kecil. Bernilai ibadah atau tidak menghasilkan pahala atau sia-sia tergantung pada niat orang yang melakukannya. Di hadis ada mengatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli umriin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niat dan setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, agar semua amalan yang kita kerjakan bernilai di sisi Allah serta mendapatkan pahala, maka hal yang pertama kita harus lakukan adalah sholat. Perbaiki niat. Niat yang kita baik tentu akan menjadikan nilai ibadah, namun sebaik niat yang buruk justru kita akan merusak nilai dari amalan tersebut. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan niat menjalankan kewajiban dan melaksanakan perintah Allah, maka amalan yang dianggap sebagai ibadah. Namun sebaliknya, jika ada yang sholat dengan niat riyah, memamerkan untuk diperlihatkan orang lain bahwa ia hanya orang rajin sholat, maka niat tersebut merusak amalannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun kedua yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan dalam mengerjakan segala amalan. Niat memang penting karena menjadi dasar dalam berbuat. Namun yang pelaksanaan harus dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas adalah di mana kita mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa mengharap balasan dari orang lain kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-A'raf 29 yang berbunyi, wada'u mukhlisina lahud daina kama badakum ta'udun, yang artinya dan sembahlah dia yang mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagai mana kamu diciptakan. Quran surat Al-A'raf ayat 9. Niat dan ikhlas adalah perbuatan hati yang orang lain tidak akan tahu kecuali kita sendiri. Kita sendirilah yang bisa menentukan apakah niat kita baik ataupun buruk. Apakah kita ikhlas atau tidak, maka janganlah berkecil hati. Ibadah yang kita lakukan ketika kita miskin, jangan berkecil hati jika tidak mampu bersedekah sebanyak orang kaya. Ketika kita orang biasa, jangan berkecil hati jika kita ibadah hanya tidak sebanyak orang alim. Perbaiki saja niat dan keikhlasan dalam beramal. Maka hanya Allah yang tahu menentukan balasan kepada hambanya. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pada suatu masa, terdapat kaum yang mentuhankan pepohonan. Mereka menyembah dan memujinya. Di antara kaum tersebut ada seorang ahli ibadah yang rajin ibadah kepada Allah. Maka pada suatu hari perasaan marah dan atas perbuatan kaumnya, ia hendak menebang pohon yang menjadi sesembahan tersebut. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh iblis yang menjelma menjadi seorang lelaki tua. Iblis itu pun menggodanya untuk tidak menebang pohon tersebut. Bahkan iblis itu walaupun ia menebang pohon itu, maka kaumnya akan tetap mencari pohon yang lain. Mendengar omongan iblis tersebut, ahli ibadah itu pun sangat marah dan memukul iblis hingga terjatuh tersungkur. Namun iblis tidak menyerah. Ia tetap menggoda bujuk rayuannya. Iblis berkata, wahai ahli ibadah, engkau bukan seorang nabi. Engkau hidup yang dalam kemiskinan. Tinggalkan sajalah niatmu untuk menebang pohon. Nanti akan ada orang lain yang menebangnya. Aku menjamin jika engkau tetap beribadah, maka akan ada uang yang datang padamu. Ahli ibadah itu pun tergoda. Akhirnya ia pulang dan beribadah kepada Allah, dan sesuai janji iblis pada paginya ia menemukan uang 2 dinar di depan rumahnya. Hal ini terjadi selama 2 hari, namun pada hari ketiga iblis tidak lagi menepati janji. Ia tidak lagi menemukan uang di depan rumahnya. Hal ini ia membuat marah dan kembali pergi menebang pohon sesembahan. Seperti sebelumnya, ia kali ini pun dihadang oleh iblis.
Dengan marah ia memukul iblis tersebut, namun terjadi sungguh luar dugaan. Ternyata malah ia yang kesakitan dan terjatuh tersungkur. Ahli ibadah itu pun terheran dan ia bertanya, "Mengapa kemarin dia menang sedangkan hari ini justru ia yang kalah?" Iblis itu berkata, "Kemarin engkau menang karena niatmu dan ikhlasmu untuk menegakkan agama Allah. Namun hari ini niatmu rusak karena kemarahanmu muncul setelah tidak lagi mendapatkan uang dariku." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitulah betapa pentingnya niat dan keikhlasan kita dalam beramal. Semoga kita semua menjadi hamba Allah dan yang taat dalam menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangan niatnya yang baik serta penuh keikhlasan. Amin. Aku aqulu qauli haza wastaghfirullah li walakum walisarihi muslimin min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fir alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyatu wal mawat innaka sami'u qaribul jawad. Rabbana zalamna anfusana wa istaghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bidal wal ihsani wa yatazil qurbah wa yatayassi wal munkar wal bagi wal yuzukul wal qawmum la'allakum tazakkarun. Fadzkurullaha azim yakuzurum wa yashkuru ala nikmati wa yadhkurullaha akbar wa aqimus shalah.